Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 5 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penasihat kami yang bijaksana dan perkasa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Kristus, bersatu dengan Yesus. Sebab itulah wujud kami tinggal dalam Bapa dan bersatu dengan Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian di mana saja pun berada. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 5 Juli tahun 2024, berjudul Penasihat yang Bijaksana dan Perkasa. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah ingin Anda percaya pada kasih-Nya dan terus-menerus menjaga jiwa Anda dengan mengunci pintu pikiran Anda, agar pikiran-pikiran itu tidak terkendali. Karena ketika Anda membiarkan pikiran Anda memanjakan pikiran-pikiran mengasihani diri sendiri, musuh akan masuk ke dalam diri Anda untuk menyarankan hal-hal yang paling tidak baik dan tidak masuk akal sehubungan dengan mereka yang ingin berbuat baik kepada Anda dan hanya kebaikan. Tuhan akan menjadi penolong Anda, dan Anda akan menemukan kenyamanan pikiran dan kekuatan dalam mempertimbangkan hal-hal yang Dia ingin Anda pikirkan. Pertimbangkanlah cara-cara Tuhan terhadap Anda, agar kehidupan manusia Anda dapat menjadi penjelasan dan kesaksian tentang jalan-jalannya. Anda adalah anak Allah, selalu bertindak terhadap Bapa surgawimu sebagaimana kamu ingin anak-anakmu bertindak terhadapmu. Anda tidak dapat mengukur Allah. Anda tidak dapat menemukan Allah dengan mencarinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Ayub 11 ayat 7 dan 8. Alkitab bagi Anda praktis dan berguna dalam setiap fase kehidupan Anda. Dalam setiap kebingungan, datanglah kepada Allah. Jagalah lidahmu seperti kekang ketika bersama laki-laki dan perempuan, tetapi berbicaralah dengan Allah. Kehidupan yang dijaga dan dikendalikan oleh firman Allah mengembangkan kemurnian dan kemuliaan karakter sebanding dengan emas murni, ya bahkan irisan emas Ofir. Yesus meminta Anda datang kepadanya pada malam pencobaan, dan Anda akan menemukan ketenangan bagi jiwa Anda. Dia berkata, "Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 29 dan 30. Dengarkan Yesus, ikuti nasihat-Nya, dan Anda tidak akan tersesat dari penasihat yang bijaksana dan perkasa. Satu-satunya pembimbing sejati, satu-satunya yang dapat memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kepenuhan sukacita. Bukankah Yesus segalanya bagimu? Tidak bisakah Anda menyembunyikan hidup Anda bersama Kristus di dalam Allah? Satu dengan Kristus, Anda satu dengan Bapa. Boleh jadi
kamu mempunyai kesungguhan yang dalam dan sungguh-sungguh, tetapi hati-hatilah agar seluruh kekuatanmu berada di bawah kendali Roh Kudus, agar pekerjaanmu dapat dilakukan dengan sederhana dan tanpa gesekan. Dikutip dari Letter 10 tahun 1894. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat 9 yang berbunyi, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Prayer halaman 298 paragraf pertama, pengampunan Allah bukan sekedar tindakan hukum yang dengannya Dia membebaskan kita dari hukuman. Hal itu bukan sekedar pengampunan atas dosa, namun pemulihan dari dosa. Aliran kasih penebusan inilah yang mengubah hati. Daud memiliki konsep pengampunan yang sebenarnya ketika dia berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 51 ayat 12. Dan lagi beliau bersabda, "Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Mazmur 103 ayat 12. Inilah maknanya jalan Tuhan bukan jalan kita, dan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Itu sebabnya Roh Nubuat lanjutkan dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 114 paragraf 2. Allah di dalam Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Dia menderita kematian yang kejam di kayu salib, menanggung beban rasa bersalah kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, agar Dia dapat menyatakan kasih-Nya kepada kita dan menarik kita kepadanya. Ini semua hanya dapat muncul dan terjadi dari Allah yang adalah kasih. Karenanya, Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 yang berbunyi, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia." Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kasih Allah dinyatakan kepada kita? The Acts of the Apostles halaman 334 paragraf 1 berbunyi, "Di bumi inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus." Inilah sebabnya renungan hari ini berkata, bukankah Yesus segalanya bagimu? Sebab segala sesuatu Allah Bapa karuniakan kepada kita hanya melalui Yesus, teristimewa kasih Allah kepada kita Bapa wujudkan melalui Anak-Nya. Yesus Kristus itulah wujud dari kasih Allah. Jadi, dengan tinggal di dalam Kristus, itulah wujud kita tinggal di dalam Bapa, tinggal dalam kasih-Nya. Karenanya, renungan hari ini menasehatkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 199 paragraf 5. Dengarkan Yesus, ikuti nasihat-Nya, dan Anda tidak akan tersesat dari penasihat yang bijaksana dan perkasa, satu-satunya pembimbing sejati, satu-satunya yang dapat memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kepenuhan sukacita. Ingat pekabaran renungan pagi kemarin yang menyatakan bahwa hanya satu jalur komunikasi antara Allah dan kita, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya Yesuslah segalanya bagi kita. Dan terlebih lagi Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 10 tahun 1894 paragraf 27, "Satu dengan Kristus, Anda satu dengan Bapa." Inilah dasarnya Yesus adalah penasehat kita yang bijaksana dan perkasa. Oleh karena itu renungan hari ini berkata, Yesus meminta Anda datang kepadanya pada malam pencobaan, dan Anda akan menemukan ketenangan bagi jiwa Anda. Dia berkata,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan yang berbunyi, Anda tahu kita tidak dapat menemukan kelegaan dimanapun kecuali di dalam Kristus. Kita dapat tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih Kristus sama dengan tinggal dalam kasih Bapa. Sebab kasih Bapa terwujud dalam Yesus. Inilah pentingnya kita bersatu dengan Yesus, tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam kasih Yesus sama dengan tinggal dalam kasih Bapa. Kita bersatu dengan Bapa dan Anak-Nya. Maka jalan Tuhan dan rancangan Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, bahwa Yesuslah penasihat kami yang perkasa dan bijaksana, dan penting bagi kami untuk tinggal dalam Dia, sebab itulah wujud daripada kami tinggal dalam Bapa dan tinggal dalam kasih Bapa, sehingga rancangan Bapa, jalan-jalan Bapa boleh berlaku dalam hidup kami, teristimewa dalam pengampunan atas dosa dan pemulihan dari dosa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya, dan kami tinggal dalam Kristus, kami bersatu dengan Dia. Itu adalah wujud kami tinggal dalam Bapa dan bersatu dengan Bapa, sehingga jalan-Mu dan rancangan-Mu menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.